Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memimpin, memberkati kita bisa masuk dalam rumah Tuhan. Mari kita akan berdoa, sembahyang, serahkan ibadah dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kami Tuhan, untuk kami pulang dengan satu keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak untuk dipuji. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Soraklah, haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan puja Allah kita, haleluya, haleluya. Dia yang terbesar, dia yang termulia. Segenap hati kami, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar
segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yeay. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biar kita segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji-Mu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu
hatiku, ku ingin kau lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri kembali. Menikmati Engkau dalam hadiratku. Tuhan hidupku, Kaulah satu Yesus hatiku. Haleluya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Dapat memuji-Mu, haleluya, Kau dalam hadiratku. Kaulah Tuhan hidupku, Kaulah satu di hidupku. Haleluya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratku. Kaulah Tuhan hidupku. Amin. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Yesus, puji Tuhan, amin, amin. Sungguh Tuhan, biarlah berpadu suatu kerinduan. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk ada bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, betapa indahnya ketika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Satu saat ada pertemuan yang indah. Kami mau menikmatinya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman dan Roh Kudus memproses kehidupan kami di dalam rasa rindu yang lebih dan lebih lagi. Mengasihi dan mencintai dan menikmati indahnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rangkaian ibadah sampai dengan selesainya. Kami rindu Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh menikmati, kami boleh dilawat,
kami boleh menikmati rahasia dan berkat ibadah pada pagi hari. Sehingga kami pulang, ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Siap mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin, amin. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan sehingga kita boleh masuk ke dalam gereja Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Satu saat kita akan bersama berkumpul di rumah Tuhan, di dalam keabadian. Pegang rahasia ini, pegang kerinduan ini, dan bangkitkan kerinduan ini untuk kita tetap dalam satu pandangan. Satu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dari tempat ini saya boleh menyampaikan selamat pagi juga kepada rekan-rekan yang mengikuti live streaming. Dengan tidak mengurangi sikap kita, perhatikan, dengar suatu kebenaran berita baik untuk kehidupan kita. Kepada jemaat Tuhan kami menyapa selamat pagi dan salam persaudaraan dalam Tuhan, salam sejahtera. Puji Tuhan, mari kita akan manfaatkan waktu ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan membuka Alkitab kita. Mari bangkitkan satu kerinduan, baca Alkitab, bangkitkan satu kerinduan untuk rindu membaca surat cintanya Tuhan, kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Jemaat Tuhan, kami rindu untuk dibawa dalam satu kedewasaan rohani, rindu untuk bertemu dengan Dia. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan kerinduan kita. Kita akan meneliti lebih dalam lagi di dalam suratan 2 Petrus pasal yang pertama. Untuk kita terus jaga panggilan dan pilihan. Kita akan junjung tinggi panggilan Allah, suatu kemurahan. Kalau saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan bukan untuk sia-sia, tetapi untuk menjadi hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita akan dengarkan pembacaan. Kita tetap coba membaca di dalam 2 Petrus pasal pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ketiga dan selanjutnya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Ya, dan janji-janji yang berharga dan sangat besar. Lanjut. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah kerinduan Tuhan untuk kita tercover, terpelihara, luput daripada hal-hal yang membinasakan, yang sedang menuju kehancuran di atas muka bumi ini. 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya, iman terus dikerjakan sungguh-sungguh serius. Sudah waktunya gereja Tuhan, pengiringan yang serius. Sebab jangan sampai kita terlambat. Aku berterus terang, Tuhan katakan, akan ada pemisahan yang sungguh-sungguh Tuhan mau pisahkan antara kambing dan domba. Satu saat ada pemisahan. Sebelum ada pemisahan, mari kita tempatkan posisi kita untuk sampai pada pilihan. Berusaha sungguh-sungguh. Sudah waktunya gereja Tuhan. Ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Elia katakan, berapa lama kamu mengiring Tuhan? Dengan timpang kita hentikan. Ketimpangan-ketimpangan dalam pengiringan kepada Tuhan kita hentikan. Kita akan alami kekeringan-kekeringan dan kemerosotan kerohanian. Sungguh sangat mengerikan ketika kita
pengiringan yang timpang. Mari sudah waktunya kita sungguh-sungguh dalam pengiringan, berusaha terus ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan, Iya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, iya, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, Mari, apabila itu semua ada padamu dengan berlimpah, mari kita terus upayakan tak henti-hentinya. Tuhan masih kasih kesehatan, kekuatan, kaki yang baik. Apa tunggu? Dokter katakan baru minta sama Tuhan. Dokter katakan terjadi sesuatu, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Baru menangis di hadap Tuhan, saya mau ibadah, saya mau ibadah. Jangan sampai kesempatan habis, terlambat di hadapan Tuhan. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, oleh sebab itu berpacu dengan waktu yang ada. Ya. Sebab jangan sampai terlambat. 5 darah yang bodoh. Sudahlah nanti. Jika terlambat mengisi minyak, kembali. Tuhan katakan aku tidak kenal nyawa. Mari manfaatkan waktu jemaat dengan baik-baik. Cari Tuhan. Tambah Tuhan, saya mau tambah iman saya. Tambah iman dengan kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, dan sebentar kita akan terus meniti lebih dalam lagi. Sebab apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, lanjut. kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan Kita kita. berhasil ya, berhasil. Orang yang berhasil bangga, sukacita. Mari kami terus berdoa, jemaat berhasil dalam pengenalan siapa Allah. Tidak ragu, tidak bimbang ikut Tuhan. Tidak setengah hati ikut Tuhan. Karena kita berhasil pengenalan siapa Allah. Siapa Allah yang kita sembah. Berhasil dalam pengenalan. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Ya. ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya. Jika engkau melakukan, tidak akan tersandung, tidak akan jatuh. Mari kita lakukan. Jangan seperti Alkitab katakan, dengar firman Tuhan, keluar, lupa. Baru keluar dari halaman gereja, lupa, tidak tahu apa tadi firman. Sebab tidak serius dengar firman Allah. Tidak serius dengar firman Allah. Lupa. Jika engkau lakukan ini, engkau tidak akan jatuh, tidak akan tersandung. Ya, mari. Itu merupakan kewajiban kami untuk terus menyampaikan, walaupun sudah tahu. Saya tahu sudah minggu lalu, saya tahu. Gimana? Sudah lakukan? Sudah action? Sudah bertambah? Ini tanggung jawab kami. Tetap rindu hati kami sebagai seorang hamba Tuhan. Jangan sampai ada yang terserandung. Hal-hal yang kecil terserandung ya. Terserandung bukan batu yang besar. Terserandung hal-hal yang kecil ya. Jangan sampai terserandung. Ini merupakan hal tanggung jawab kami. Ya, 12. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Iya. Walaupun saudara sudah teguh, ya, sudah kuat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kaum pria teguh, kuat. Walaupun saudara sudah kuat.
Tapi kami terus wajib, ya, senantiasa mengingatkan, terus berdua mengingatkan darah dan ibadah. Itu merupakan kewajiban kami. 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan Iya. kemah tubuhku ini. Terus hamba-hamba Tuhan terus selalu mengingat sebelum Tuhan panggil. Nah, sekarang kita memeriksa ya. Kita memeriksa, Tuhan izinkan kita akan melanjut satu langkah lagi. Coba kita akan lihat pada anak tangga, puji Tuhan ya. Puji Tuhan dari iman tadi, sejauh mana yang kita sudah, puji Tuhan kalau saudara sudah melakukannya. Tetapi kalau belum, mari kita periksa ya. Iman tambah iman kita ya. Coba anak tangga bisa ditampilkan, puji Tuhan ya. Kiranya Tuhan tolong. Iman kita tambah ya. Jangan terus tetap tidak ada action iman ya. Iman tambah kebajikan, tambah pengetahuan ya. Tambah pengetahuan, semakin kita mengerti, semakin kita takut sama Tuhan ya. Iman, kebajikan, perkara-perkara ilahi, terus pengetahuan, dampaknya untuk kita takut sama Tuhan. Semakin kita baca firman Allah, semakin kita mendalam, kita takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Terus kita sampai pada penguasaan diri. Minggu lalu kita sampai penguasaan diri ya. Terus kita akan, Tuhan izinkan kita masuk pada ketekunan, kesalehan dan kasih. Ini kita melihat dari iman. Iman naik. Ini merupakan satu kekuatan kita. Ini harapan, ini kasih ya. Iman, harap, dan kasih. Gereja sedang menuju pada kesempurnaan. Ya, kiranya Tuhan tolong kita dalam etape yang kita sedang teliti. Ya. 1 Korintus 13. Iya. Haleluya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Sebentar kita kembali kepada surat Petrus. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya. Yaitu iman, pengharapan, harap, dan kasih. Iya, kasih terus. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iya. Sekarang ayat di atasnya. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Iya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Yang masih bayang-bayang. Kita mau ketemu sama Tuhan. Ada wujud tetapi masih samar-samar. Terus? Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan melihat muka dengan muka. Kapan? Ketika kita persiapkan pengenalan kita. Terus? Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ya. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Iya. Akan sempurna. Kapan? Mari kita ada iman, harap, dan kasih ini. Anak tangga dan iman. Kuatkan. Pada hari-hari terakhir akan terjadi, iman akan murtad. Gugur dari iman. Ya, hanya persoalan-persoalan yang ringan. Ini ya. Mari sekarang kita perkuat. Sebab kita sedang menuju, gereja sedang menuju pada kesempurnaannya. Iman, harap, dan kasih ini. Anak tangga ini sedang kita gumuli. Tuhan tolong saya, iman saya. Tuhan tolong ada kebajikan. Tuhan tolong saya semakin mengenal akan Tuhan. Ada pengetahuan. Mengenal Tuhan kita semakin takut sama Tuhan. Ya, bukan mengenal Tuhan terus sombong rohani. Tahu firman Allah terus mengkritik. Ini belum. Ya. Sombong rohani. Padahal orang yang mengerti firman Tuhan takut akan Tuhan.
pengetahuan, dan kita naik ada penguasaan diri yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Penguasaan diri adalah buah roh. Saudara sedang dibawa untuk semakin rohani. Gereja Pantekosta hidup di dalam pengalaman-pengalaman roh. Ya, oleh sebab itu, ya, para pelayan, tua-tua sidang, jemaat Tuhan sebagaimana gereja mula-mula penuh dengan roh. Rasul Paulus katakan kepada beberapa jemaat, hendaklah engkau penuh dengan roh. Sebab buah roh itu pada akhirnya menciptakan penguasaan diri. Ya, Galati pasalnya yang kelima. Buah roh. Kami rindu para pelayan penuh dengan Roh Kudus. Ya, nanti Tuhan izinkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita dikhususkan ada waktu berdoa, tidak minta yang lain. Kita minta Tuhan penuhkan saya dengan roh Allah. Supaya ada buah yang terakhir ada penguasaan diri. Kita baca buah-buah roh. Iya. Galatia 5 ayat Ayatnya, 22. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, Ya, sukacita, kasih itu kasih Allah. Ya, buah roh itu agape. Kasih Allah ada di hidup kita. Ada sukacita, terus damai sejahtera, ada damai sejahtera, terus kesabaran, kesabaran, kemurahan, kemurahan, kebaikan, Ini buah-buah roh, ya. Gak dipaksa, itu buah keluar sendiri. Kapan? Ketika kita dinaungi penuh dengan roh. Oleh sebab itu Rasul Paulus, aku berdoa untuk jemaat penuh dengan roh, Ya, sabar para pelayan, jemaat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan dan kebaikan. Terus, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. penguasaan diri, Ada penguasaan diri. Ada buah roh yang terakhir, penguasaan diri. Ini akan muncul kapan? Ketika kita hidup di dalam roh Allah. Sebab itu jemaat, ayo ibadah sungguh-sungguh. Ibadah doa. Iya, gereja Tuhan. Murid-murid Tuhan juga. Yesus pun berdoa. Orang tua daripada Maria. Maria berdoa. Ikut doa. Ketika Yesus katakan, kumpul di Yerusalem. Aku akan kirim Roh Kudus. Ada kekuatan. Maria pun, ibu Yesus, tunggu. Dan mereka tunggu. Mereka penuh dengan roh Allah. Mereka hidup di dalam kuasa Allah. Mulai gereja Tuhan bergerak. Ya, inilah kerinduan kami. Gereja Tuhan, mari hidup sungguh-sungguh. Supaya ini buah-buah keluar, dikecap. Dikecap orang terdekat, iya, keluarga. Oh Papa, orang rohani. Orang tua, lihat anak-anak hidup, Papa senang. Nah, inilah kerinduan kami. Penguasaan diri, salah satu daripada buah roh itu akan keluar. Tanda kita akan melangkah Tuhan biar ada penguasaan diri, ya. Penguasaan ini dari dalam. Oleh sebab itu pekerjaan roh itu dalam, dibersihkan. Pekerjaan roh Allah bukan luar. Roh Allah bekerja dari dalam lubuk hati. Penguasaan diri dari dalam. Penguasaan diri dalam, ya. Jangan sampai lepas kontrol, ya. Sebab ada orang yang dipenuhkan juga dengan roh Allah, tapi dia tidak jaga ini. Lepas kontrol dia. Ya, kita baca, ada namanya Daud. Pernah, ya. Kita baca 2 Samuel 12, ya. Bentar kita akan masuk pada ketekunan, kiranya Tuhan tolong, ya. 2 Samuel 12, ya.
bicara tentang penguasaan diri dari dalam. Ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Ya. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud. Iya, Natan adalah hamba Tuhan yang sederhana. Natan datang kepada Daud, Raja Daud. Terus apa katanya? Engkaulah orang itu, Ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. ya, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, ya. dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Iya, Saul. hamba Tuhan menasihati raja. Ya, tanggung jawab seorang hamba Tuhan, raja pun dinasihati. Kalau ada keliru, gak usah marah untuk terpelihara. Iya. Nathan dengan segala risiko. Mau dibunuh, oke. Dibenci, oke. Nathan katakan, engkau Raja Daud. Aku sudah urapi engkau. Engkau sudah ditolong, diberkati, disertai. Terus kita baca, ya. Ayat ke-8. Ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepada kamu. Ya. Dan Daud kan, sebentar dulu. Daud kan dikasih. Saul disingkirkan Tuhan. Karena tidak taat. Tuhan tinggalkan dia. Nah, segala yang dipunyai oleh tuannya, yaitu Raja Saul, diberikan kepada Daud. Tahta kekayaan. Kita baca ayat ini. Telah kuberikan isi rumah tuanku kepadamu, Daud. Terus. dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ya, terus. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel Ya. dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Iya. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita hidup rohani, kita sejalan dengan hati Tuhan. Daud kan sejalan dengan Tuhan kasih semuanya, tetapi sayang lepas kontrol dia. Ya, enggak jaga. Penguasaan dirinya lepas. Kita lanjut baca, ya. Ayat yang ke-9. Ya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ya. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh Iya. oleh Nathan, pedang Bani Ammon. ya, stop. Nathan ngomong sama raja, segala yang kamu minta aku beri. Kenapa kamu lepas kontrol? Ngambil lagi istrinya Uria. Bukankah apa yang kamu minta aku kasih, kalau kurang aku berikan? Kenapa kamu tidak ada penguasaan diri? Sudah ada Roh Kudus melanggar. Dinasihati. Lanjut, ya, hati-hati kita baca. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Iya. Sana ya. Kalau kita tidak ada penguasaan diri, hati-hati. Tuhan tuntut. Pedang mendekat. Ya, jemaat, kan kita celik. Kalau kita tidak ada penguasaan diri jemaat Tuhan, hilang yang baik. Hilang yang baik. Oleh sebab itu dalam kita bicara penguasaan, kita terutama Tuhan tiap hari. Minta Tuhan berikan roh penguasaan diri. Saat kontrol. Penguasaan diri Tuhan. Supaya jangan yang baik hilang. Daud, aku sudah berikan segalanya. Kalau toh kurang aku mau kasih lagi. Itu Tuhan lewat Nabi Natan. Kita hidup benar, apa yang kita minta Tuhan kasih. Tetapi kontrol penguasaan diri. Lanjut, kita sekarang pada ayat yang ke-13, kita langsung ke bawah ya. 2 Samuel Ya. 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi raja dinasehati, tunduk. Sudah salah loh, Raja Daud.
Ketika Daud ada roh Allah, mengapa kami rindu jemaat penuh dengan Roh Kudus, para pelayan penuh dengan Roh Kudus, kami hamba-hamba Tuhan penuh dengan Roh Kudus, gereja Pantekosta yang harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, beberapa gereja yang berharian Pantekosta hamba-hambanya Tuhan, katakan ayo jemaat penuh dengan Roh Kudus. Para pelayan harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Supaya ketika dengar firman Allah, cepat hatinya luluh. Iya. Cepat hatinya merendah. Daud pun raja ditegur oleh, iya, saya salah. Saya salah. Saya keliru. Gak keras. Ada. Sudah salah, dinasihati, bukannya melawan. Sangat disayangkan. Supaya kenapa? Hamba Tuhan menasihati supaya kemurahan Tuhan seperti Daud kan. Daud kematian sudah dekat. Tetapi Daud yang ada roh Allah secepatnya sadar. Aku sudah berdosa. Tidak ngengkel salah. Tidak bertahan. Ya. Dunia tidak bisa. Sekarang dunia tidak bisa. Sudah tahu salah, keliru. Cari perawanan. Ini dunia ya. Daud cepat tunduk. Roh Kudus jangan tinggalkan. Cepat. Bagaimana Daud? Daud dipulihkan. Daud dipulihkan. Salahnya begitu besar. Tetapi pengampunan, pengakuan, kerendahan hati, penguasaan diri, jalan pintas untuk kemurahan. Jalan pintas pengampunan. Jalan pintas terjadi pemulihan. Daud kan dipulihkan. Hukuman datang. Daud, engkau mati. Engkau sudah membunuh suaminya orang. Istri kamu ambil. Maut. Dia merendahkan. Kapan? Ketika ada Roh Kudus. Ya. Nah, bicara penguasaan diri dari dalam. Izinkan dan minta. Barang siapa yang minta, Tuhan kasih. Anak yang ketok minta sama orang tuanya roti, tidak akan dikasih batu. Minta daging, tidak dikasih kalajengking. Apatah lagi umat Tuhan meminta Roh Kudusnya, Tuhan akan beri. Ya, beri Tuhan ya. Dari dalam izinkan. Ini gunanya kita ibadah. Banyak yang berdoa dalam ibadah ya. Agar kemurahan Tuhan, ini yang kita rindu. Dalam ini Tuhan berbahagia. Ada penguasaan diri. Ya. Dari dalam ini ada penguasaan diri. Ada satu perkara yang besar sekali. Di dalam penguasaan diri kita boleh melihat Tuhan mempermanen yang baik dalam hidup kita. Ya, Tuhan katakan kemarin kita dengar firman Tuhan, Saul, sebenarnya aku akan permanenkan yang baik. Ya, aku akan kokohkan kamu supaya kamu jadi raja terus. Jadi kalau kita diajak penguasaan diri, Tuhan mau mempermanenkan berkatnya terus. Bulan ini, besok Tuhan tambah, besok Tuhan tambah, besok Tuhan tambah. Segala yang baik Tuhan tambah sampai pada generasi kita. Tuhan mau kokohkan ekonomi kita, pemeliharaan Tuhan, kesehatan kita. Tuhan mau kokohkan, ini berkat penguasaan diri. Kalau Tuhan kasih firman, Tuhan tidak ece-ece. Tuhan janji perkara yang lebih. Bangkitkan kerinduan untuk penguasaan diri. Tuhan mau kokohkan. Tuhan mau kokohkan. Saul, sebenarnya aku akan kokohkan kamu. Jadi raja terus. Sepanjang umur. Tetapi engkau tidak
lewat penguasaan diri. Tuhan cabut, Tuhan kasih Daud. Ya, mari kita minta. Nah sekarang kita akan lompat satu, naik tangga. Kita coba anak tangga, kita sudah sampai pada penguasaan diri, kita lanjut ya. Banyak hal tetapi mari kita rindu. Sudah penguasaan diri, sekarang kita masuk pada ketekunan ya. Kiranya Tuhan tolong iman, kita naik kebajikan, pengetahuan. Puji Tuhan kita belajar pada hari ini penguasaan diri. Nah kita akan naik satu langkah, kita terus pada ketekunan ya. Kiranya Tuhan tolong jaga ketekunan ya. Puji Tuhan. Ketekunan, kita mau belajar ya. Ketekunan ini ada suatu hal yang sangat indah gereja Tuhan ya. Ketekunan Tuhan akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang bernilai ya. Ketekunan dalam terjemahan lama sabar. Ya. Sabar. Dalam Alkitab kita yang bahasa lama sabar ya. Ketekunan diterjemahkan dengan bahasa yang lain upomone ya, di sana disebut tekun, sabar, tahan, tabah. Ya, Tuhan tolong kita pada pagi hari ini ketekunan sabar, tahan ya. Tuhan mau buat kita orang bernilai. Ya. Sabar, tahan ya. Tahan ini kita dibawa di dalam satu kekuatan untuk menahan dari luar. Kalau tadi penguasaan diri dari dalam ya, dari dalam terkoreksi, sekarang ketekunan ini terjemahan lama yaitu sabar, tabah, tahan ya. Berarti dari luar. Kalau dari dalam, Tuhan katakan ada penguasaan di ini, terjaga hati ini, dan sekarang ketekunan dari luar. Supaya kita bagikan emas yang murni. Dari dalam, dari luar juga murni. Ya, itu di dalam kitab Malia. Tuhan akan membuat kita bagikan emas yang murni. Ya, murni. Dalam luar sama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekarang kita akan membaca ya, kiranya Tuhan tolong kita. Kita akan membaca, itulah karakter gereja di akhir zaman ini. Tuhan rindukan. Coba kita akan membaca kitab Wahyu ya. Salah satu karakter gereja Tuhan yang Tuhan sorot. Ada 7 sidang kan. Kita akan coba membaca Wahyu pasalnya yang kedua ya. Wahyu pasalnya yang kedua, kiranya Tuhan tolong dengan waktu yang ada ya. Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, maafkan saya, kita coba ya. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9, bicara tentang kitab Wahyu, bicara tentang keadaan gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Ya. Wahyu 1 ayat 9. Ya. Penglihatan Yohanes di Patmos. Iya. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, Iya. dalam kerajaan, dan dalam ketekunan. Dalam ketekunan menanti Yesus. Ada kata tekunnya. Ini Yohanes ada di Pulau Patmos, tekun. Ada kata tekun, menantikan Yesus. Sabar ikut Tuhan. Ya, kita bicara kitab Wahyu jemaat Tuhan, sabar ikut Tuhan. Menantikan Yesus, menantikan kedatangan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Tandus pulau ini, gak ada mall. Gak ada mall. Ini kitab Wahyu untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Batu karang, tandus,
gersang. Aku tekun menantikan, aku sabar. Jemaat, alami tandus, alami padang gurun. Yohanes tulis, aku tekun, aku sabar. Tantangan dari luar, aku sabar. Aku tekun menantikan Yesus. Jemaat, sudah waktunya. Kita sabar sampai Tuhan datang. Sabar ya, sabar sampai Tuhan datang. Menantikan. Sabar, belajar, sabar gereja Tuhan. Ya, ini serius. Sabar. Di sana ada kekuatan. Hentikan hal-hal yang dulu. Kita belajar sudah sabar di dalam perkara rohani. Tekun. Ya. Kita lanjut. Pada pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Ya. Wahyu pasal 2 ayat ke-19. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, Ya. baik kasihmu Ya. maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ketekunan. Tuhan koreksi. Tuhan ingatkan. Tuhan sampaikan, aku tahu. Jadi Tuhan catat sabar kita. Ketekunan kita tidak sia-sia. Aku tahu. Ya, pelayanan, kata pelayan, para pelayan, jemaat Tuhan, tekun, sabar. Dan aku tahu terus, lanjut. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Iya, Tuhan sampaikan kepada jemaat ini. Lanjutkan, tingkatkan. Tingkatkan kesabaran, tingkatkan. Aku tahu Tuhan katakan. Walaupun pendeta tidak tahu, terlewatkan. Ya, kesibukan pelayanan, kelemahan kami hamba Tuhan. Ya, lanjutkan ketekunan saudara. Lanjutkan kesabaran saudara. Dan tingkatkan. Ya. Tuhan katakan, aku tahu. Ketekunan, kesabaran semakin meningkat. Lebih dari, aku tahu. Yang tidak pun aku tahu. Yang pasif juga aku tahu. Kalau yang sungguh-sungguh Tuhan tahu. Masa yang tidak sungguh-sungguh Tuhan lewat. Hari, ya. Maka sia-sia, kita lanjut pada pasal yang 3 ayat yang 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku Ya. untuk tekun menantikanku, Tekun, sia-sia. Tekun menantikan Tuhan. Setia, sabar ikut Tuhan. Tekun, doa. Tekun, puasa. Tekun, berkorban. Tekun melayani, apakah sia-sia? Sabar, tahan, lanjut. maka aku pun akan melindungi engkau. Aku pun Tuhan balik. Kamu sabar, kamu setia, kamu tekun, kamu tahan. Aku pun apa? Akan melindungi engkau Ya, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. ya. Tuhan akan lindungi 7 materai, 7 bokor, 7 sangkakala akan turun di atas muka bumi. Penyakit merajalela, kegentaran merajalela, malapetaka merajalela. Ya, kapan? Sabar. Tuhan di. Sudah waktunya kita jemaat, ayo tekun, sabar. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Aku akan melindungi. Ada pencobaan. 3 kali 7, 21. Akan turun di atas muka bumi. Sekarang mulai kan, kesukaran-kesukaran, penghematan, segala ditimbang, kesukaran. Ini, gereja Tuhan tidak pernah ingkar janji. Aku akan mengcover, aku
8, sabar. Mau sabar jemaat? Kita nomor 1. Saya nomor 1. Tuhan, saya akan bawa keluarga. Anak-anak, telepon. Sabar nak ya. Sabar mantuku. Sabar. Untuk kita dalam perlindungan. Iblis tidak tinggal. Mari, tekun. Sungguh-sungguh. Sabar. Kitab Wahyu, pasal 14 ayat yang kedua. Wahyu pasal 14 ayat yang kedua. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, Ya. bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang. Ya, saya ayat yang ke-12 ya. Pasal 14 ayat yang ke-12, maafkan saya salah menyebut. Ya. Wahyu 14 ayat ke-12. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting ketekunan sabar. Ada buat terjemahan lama? Terjemahan lama. Sabar. Tahan. Orang-orang kudus tahan ya. Jemaat kita gereja namanya disebut gereja adalah orang yang dipanggil, yang dikuduskan itu gereja. Gereja, kata gereja itu orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan itu gereja. Orang-orang gereja, Yesuran, orang-orang kudus, pengikut Kristus. Yang penting jaga, sabar. Yang penting serius ini. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus, yaitu menuruti ya, perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iya, ini mari. Sekali lagi saya katakan, mau sabar? Amin. Kita naikkan satu lagu ini ya. Sabar. Sabar lagu lama. Ya, bisa ditampilkan? Iya, dipersiapkan ini. Kita tekad ini. Oh Tuhan tolong. Sabar. Sabar. Kiranya Tuhan tolong. Yang penting orang-orang kudus ini. Ada tampil? Iya. Kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Agak keras sedikit ya. Naikkan pujian. Amin. Sabar. Tuhan ada serta Bersama Tuhan. sabar. Sabar. Tekun. Tahan. Tuhan beri kuat padamu. Oh, amin. Sabar. Ada susah. Ada sukar. Tuhan serta. Sabar. Beri kuat pada Di dalam situasi seperti ini, bagi orang-orang percaya orang percaya. harus dapat mengendalikan diri dan menahan emosi. Kesabaran, ketabahan, Amin. dan ketegaran, itulah yang dikehendaki Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Saudara, mari kita lebih dekat kepada Tuhan, Amin. karena Dialah tempat perteduhan kita. Amin. Sabar Dalam susah sukar. sabar Amin.
Tuhan ada sertamu. Sabar, Sabar, Tuhan beri kuat padamu. sabar jemaat. Sabar. Sabar jemaat, tahan, ada ujian, ada cobaan, Tuhan tidak tinggalkan. Tahan, bagikan pohon kurma yang ditanam. Tahan. Sabar tahan ini bagaikan intan yang bernilai. Tambah kita kuat, kita akan dibawa dalam satu hal yang berharga. Intan itu ditekan, dia tidak pecah. Dia tidak hancur. Kita bernilai di mata Tuhan. Sampai pun kita menutup mata, Tuhan katakan berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasih. Walaupun tidak diantar banyak orang, tidak dirayakan banyak orang. Lazarus mati, tidak ada yang datang. Tidak ada yang kasih amplop. Begitu Lazarus mati, Tuhan pangku, Tuhan bawa dia ke surga. Kematian pun berharga di mata Tuhan. Tidak usah takut. Sabar, pelajaran besar pada pagi hari. Tahan, tekun. Tuhan tidak tinggalkan. Kita lipat Alkitab kita. Kita naikkan pujian sama Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita tekad jemaat. Kita tekunnya. Tahan. Sabar. Tuhan mau sertai kita. Tuhan membela kita. Kita tidak sendiri. Akhirnya Tuhan tolong ibadah pada pagi. Lekatkan. Sabar. Oh, haleluya. Sudah waktunya kita gereja Tuhan mengambil langkah. Menaikkan pujian ini. Kita bangkit berdiri. Dalam susah suka Kita minta sama Tuhan. sabar. Kita tidak sendiri. Tuhan ada sertamu. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Amin, amin. Kita angkat tangan kanan kita. Nanti hamba. Nanti Bapak Andreas akan berdoa. Sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Sabar. Dalam susah sukamu. Sabar.
Tuhan, tolong. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Haleluya. Betapa kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Bukan kebetulan firman-Mu sampai kepada kami pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mengajarkan kami Tuhan. Terus kami meningkat dalam kehidupan pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, mengajarkan kepada kami tentang penguasaan diri dan tentang ketekunan. Tuhan mau kami tercover dalam pelindungan Tuhan. Tuhan mau kami dijagai dan dibentengi oleh Tuhan. Tidak pernah lepas kontrol dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan beritahukan kepada kami, Tuhan ajar kami. Bagaimana kami harus hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kami harus meningkat Tuhan hari-hari, berusaha sungguh-sungguh Tuhan. Supaya kami kedapatan hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami sabar Tuhan, bahwa kami tekun hari-hari ini untuk melakukan firman-Mu. Sabar dalam kehidupan ini Tuhan, menghadapi segala perkara. Karena kami tahu Allah ada bersama dengan kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang besar. Engkau berkata engkau adalah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagimu? Engkau katakan tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah kami. Apapun suksa sukar kehidupan kami, Allah mampu untuk menolong kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan menghadapi segala masalah persoalan dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang mampu untuk tolong kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong hamba-Mu urapi hamba-Mu lebih lagi untuk berbicara dengan keberanian Tuhan. Membawa kami memiliki dasar yang teguh dalam Engkau Tuhan. Kami kuat menghadapi apapun Tuhan. Dan kami akan terpelihara karena Tuhan memeliharakan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi ini kami menaikkan doa kami buat saudara-saudara kami Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini bersekutu bersama-sama dengan kami. Dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan mereka, dalam persoalan mereka. Kami mohon Kau melawat mereka Tuhan. Satu saat mereka akan ada bersama-sama dengan kami. Mereka yang sakit alami kesembuhan daripada Engkau. Mereka yang menghadapi jalan-jalan yang susah, tekanan, masalah Tuhan. Mereka boleh menghadapi jalan, mendapatkan jalan keluar yang daripada Engkau. Demikian juga yang sudah undur, yang jauh daripada Engkau. Ingatkan mereka untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Ingatkan mereka untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Kau izinkan kami mungkin hari-hari ini dalam minggu ini Tuhan mengalami Tuhan dalam ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Tuhan. Kami tahu ada rencana Tuhan yang besar Tuhan. Ketika Kau menambahkan umur kepada kami Tuhan. Kau mau kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Sehingga perkenanan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini. Menyerahkan Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan daripada Engkau. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat hamba-Mu Tuhan.
Mampukan, kuatkan hamba-Mu menghadapi ini semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, jemaat yang sudah datang Tuhan, membawa persembahannya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau menilik Tuhan. Kami tahu Engkau memberkati kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena gagah kami bisa mendapatkan semuanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang bisa kami buat tanpa Tuhan. Kami tahu berkat yang kami terima adalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Mohonkan keamanan, kedamaian Tuhan. Jauhkan daripada perpecahan, jauhkan daripada kerusuhan Tuhan. Berikan kedamaian buat bangsa kami. Sehingga kami bisa bebas berbuat bakti kepada Engkau Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan diberikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga boleh memimpin bangsa kami di dalam kedamaian kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat kami semuanya Tuhan. Biar ketekunan selalu ada dalam kehidupan kami. Penguasaan diri ada pada kami. Dan kami akan melanjutkan tahap-tahap kehidupan kami. Sampai kami akan mendapatkan Tuhan. Tiket itu Tuhan. Kepastian. Kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Baik kami ada di atas muka bumi ini, kami diberkati Tuhan. Maupun nanti kami tutup mata, kami diberkati Tuhan. Baik kami mati, baik kami hidup, kami milik Tuhan. Kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Segala pujian dan ucapan syukur kami kembalikan hanya pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakranegara, baik dalam rangka berlibur, selamat datang di Kota Mataram, di Pulau Lombok ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu dapat mengambil form data jemaat di lantai 1 dan dapat dikembalikan secepatnya untuk di follow up oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian yang ada di gereja ini dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, yang pertama seusai ibadah pukul 9 ada ibadah sesi yang kedua. Dan di jam yang sama juga ada ibadah pelayanan anak Pantai Kosta di lantai 1. Dan hari Rabu pukul 6 sore ada ibadah doa puasa di lantai 2. Dan satu pengumuman, sehubungan menjelang Hari Raya Nyepi, maka kegiatan ibadah pada hari Jumat dan hari Sabtu, baik doa pagi wanita, doa pagi pria, dan ibadah sore pemuda remaja di hari Sabtu, ditiadakan. Sekali lagi kami sampaikan sehubungan menjelang Hari Raya Nyepi, maka kegiatan ibadah pada hari Jumat dan Sabtu seluruhnya ditiadakan. Dan kita akan kembali ibadah dalam hari Minggu, yaitu ibadah Hari Raya. Ibadah Hari Raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan ibadah Pelnap pukul 9 di lantai 1. Di akhir ibadah kita akan berdoa untuk rencana fellowship lansia yang akan diadakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2025 dengan tema Senja Bahagia di Hotel Pesona Rinjani Sembalun. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, persembahan ekstra pada pagi hari ini sepenuhnya akan diarahkan untuk mendukung kegiatan fellowship lansia. Berikut anggaran yang telah disepakati ya. Anggaran yang pertama yaitu 33.350.000, di mana ada biaya kontribusi peserta sebesar 27.450.000. Dan bagi jemaat yang rindu mendukung fellowship lansia dapat menghubungi langsung Saudari Amelia atau dapat melalui transfer ya, ke nomor rekening yang tertera di layar.
yaitu 8110220927 melalui Bank Panin. Puji Tuhan, demikian penyampaian warta jemaat pada pagi hari ini. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa. Mungkin satu lagi saya tertinggal, mohon bagi peserta lansia terus dapat update ya, melihat di WA Group karena akan ada beberapa pengumuman di sana, apa yang harus dibawa dan lain sebagainya. Jadi mohon tetap diperhatikan di WA Group peserta lansia untuk fellowship Senja Bahagia. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, betapa rindu hati kami, lansia-lansia yang berbahagia, lansia-lansia yang menjadi lansia yang rohani, ada orang-orang tua dalam rumah yang rohani, sehingga rumah itu diberkati. Kerinduan kami, lansia-lansia yang berbahagia dalam Tuhan. Kita akan doakan rencana retret lansia di Tembalun pada hari Jumat dan Sabtu. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur rangkaian ibadah Tuhan sudah menolong. Rinduan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran. Untuk kami ada di dalam naungan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana retret lansia. Betapa rindu hati kami. Jemaat yang lansia menjadi jemaat yang rohani. Orang-orang yang rohani. Lansia yang rohani di hadapan Tuhan. Sehingga umur yang usia lanjut, Tuhan tetap melindungi dan menaunginya. Kami serahkan rencana untuk retret lansia, Tuhan memberkati. Dan sesaat Tuhan kami akan tinggalkan ibadah ini. Mari kita tadahkan tangan kita. Bapa di surga, hamba-Mu merendahkan diri. Memohonkan berkat Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat yang sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Bapa di surga, hamba-Mu merendahkan diri. Memohonkan berkat yang dari surga, berkat yang dari Allah, berkat segala yang baik boleh turun di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun melimpah, menyertaikan umat-Mu. Besok mereka akan kembali dan beraktivitas di dalam segala lini kehidupan umat. Tuhan memberkati, sinar kemuliaan-Mu Tuhan menaungi akan umat-Mu saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.